Namun yang menjadi pertanyaan, ilmu mana yang harus kita dahulukan? Ada yang fardu ain, ya, ada yang kifayah. Kalau kita lihat dari Rasulullah SAW menggambarkan idza aradallahu bi ardil khairan taqabahu fiddin, apabila Allah menghendaki manusia itu menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung, maka dadanya penuh dengan nilai-nilai agama. Berarti ilmu agama yang harus kita dahulukan. Timbul pertanyaan lagi, ilmu agama yang mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan yaitu ilmu tauhid, membentuk keyakinan kita kepada Allah sehingga kita punya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama manusia. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Ya. Tidak ada tempat saya menyembah, tidak ada tempat saya mengadu, tidak ada tempat saya minta pertolongan hanya terkecuali hanya kepadamu ya Allah. Berarti kaidah dalam Islam yang pertama Allah dulu. Ada masalah Allah dulu. Tapi kan kita enggak kadang-kadang makna. Jujur aja lah. Yang dagang sepi ngeluh. Yang nggak punya uang, punya utang, bingung. Di sini seakan-akan Allah nggak ada. Padahal Quran sudah menjelaskan dari sejak awal. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebab kalam-kalamnya Allah itu untuk membuktikan adanya Allah itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau dia tersurat Al-Quran, Allah sudah jelaskan di Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Bermula inilah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguannya menyangkut tentang zatnya Allah. Sebab kalau orang hidup di dunia ini urusan sama Allahnya kurang yakin, ruwet urusannya. Panjang ceritanya nanti gak keluar-keluar. Karena keyakinannya nggak ada, sehingga menafikan Allah, meniadakan Allah. Yang seharusnya ada masalah, punya utang di bank nggak kebayar, nggak usah mikir mau cari pinjaman kemana lagi. Dagang sepi ini bagaimana, nggak usah mikir nyari dukun. Allah, kita punya Allah kok. Lu Allahnya nantangin sama kita. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Datang bersama gua. Ya orang memang maunya Allah kita ke dunia, bukan maunya mak bapak kita. Kalau memang maunya orang tua kita, nggak usah ngadunya Allah kan, sama orang tua. Lo orang ini maunya Allah. Apalagi dalam situasi sekarang ini, sejak COVID, nggak ada orang yang ngomong senang, semuanya ngeluh. Jangan-jangan yang kismin mah, yang seneng aja ngeluh. Padahal naik mobil ngeluh. Apalagi sekarang ini ada bahasa yang sangat diahluskan. Gara-gara COVID-19 ini ada pengurangan tenaga kerja, alasan perusahaan indah sekali ngomongnya, dirumahkan. Padahal diberhentiin. Alasannya halus bener bahasanya, dirumahkan. Sudah pekerjaan nggak ada, ya. Rumah kontrakan mau habis belum bayar, istri hamil 9 bulan, kredit motor 4 bulan nggak bayar. Ini kan stres. Yang kayak begini kan bikin orang malang nih, kalau nggak punya Allah nih. Seakan-akan hidup ini dibikin ruwet sama dia. Seakan-akan Allah memberikan dia susah dalam hidup ini. Padahal hidup nggak kudu bagi orang, udah terprogram. Iya.
Kalau kita punya ilmu, otak kita punya isi ilmu agama, itu ngadepin itu tenang. Kenapa? Sudah terprogram. Li'anna kullama waqa'ad dunya biqada'illahi ta'ala wa biqadarihi. Apapun yang terjadi dengan dunia kita sudah diprogram sama Allah. Adanya COVID-19 ini sudah terprogram sama Allah. Islam tidak ada cara kebetulan. Dalam konsep Islam tidak ada cara kebetulan, enggak ada. Wih, kebetulan lu datang, gua masak ini, enggak ada kebetulan. Memang sudah maunya Allah begitu program kodoknya. Jadi ada cerita meyakin dengan keyakinan. Ada seorang ya bapak-bapak lah masih muda, namanya Fatur Rahman, diberhentiin kerja sejak bulan 3 kemarin. Berhenti kerja, akhirnya ngambil keputusan gadein rumah. Gak banyak sih, cuma 20 juta. Mau jual badan bisnis kayak Mang Senen. Mudah-mudahan uang 20 juta ini bisa berputar. Karena nganggur, istrinya udah gak ruwet pulang ke rumah orang tuanya. Karena hari-hari yang buat dagang itu bukan laku ya, bukannya pemaju, tambah habis ini sih dana tadi ini. Ya memang bukan orang dagang, mau dagang, akhirnya ya pusing. Karena rugi terus, belum bayar bulanannya, akhirnya istri pulang ke rumah orang tuanya. Tambah galau dia, stres, iya, sendirian. Kebetulan punya anak 2, Abdurrahman sama Abdurrahim. Abdurrahman yang besar, Abdurrahim yang kecil. Abdurrahim dibawa ibunya, Abdurrahman sama dia berdua. Ini udah mau selang beberapa lama kemudian, rupanya utang yang 20 juta ini sudah jatuh tempo, harus diselesaikan. Kalau bulanannya sudah jojok bayar, saya nggak tahu uang apa itu, pokoknya bulanan bayar. Tapi utang 20 jutanya tetap jatuh tempo, harus dia bayar. Jaminannya sertifikat rumah, rumahnya kecil sih, nggak besar-besar amat. Bini pulang, udah mulai pusing. Anaknya laporan, Pak, 7 bulan nggak bayar sekolah. Kata guru, katanya kalau nggak bayar Senin besok, katanya suruh berhenti, bisa masuk dulu. Tambah ngedon, masalahnya banyak. Rumah jatuh tempo, utang, istri pulang. Rupanya diam-diam saking kesalnya istri ngomong sama orang tuanya. Kata orang tuanya, ya udahlah kalau lu nggak senang gugat aja ke pengadilan. Sudah dikirim, layangin surat gugat ke pengadilan. Ya, ada surat panggilannya untuk sidang cerai. Tambah bingung lagi dia. Karena palem hidup. Ya, rumah jatuh tempo, istri gugat cerai, anak laporan 7 bulan nggak bayar sekolah. Nah, udahlah. Namanya manusia, iblis yang godain terus. Gampang tur, modern aja minum baygon habis selesai urusan. Pusing, minum baygon, beres urusan. Gak ada yang nanya-nanya, lu nggak tahu lagi. Bini lu minta cari bodo amat, rumah lu bodo amat, udah nggak pusing, ini aja. Karena manusia nggak datangnya nggak sama Allah. Akhirnya mikir gini, iyalah. Kalau gitu ntar maghrib mau ke musola lah, ke masjid lah. Barangkali ini sholat saya yang terakhir, ntar malam minum baygon. Ngambil air wudhu, ikut sholat. Padahal kata Rasulullah, kalau ada masalah itu yang pertama falyatawaddo, ambil air wudhu. Ini ilmu dari Rasul, bukan dari saya cuma nyampein. 1, ngambil wudhu. 2, kata Rasulullah, shallu rakaatain. Iya, salat walaupun cuma 2 rakaat, makanya 2. Kalau bagus 6. Kalau ada keperluan sama Allah itu jangan pelit, 6 kalau bisa. Kalau bisa 8, taruhlah 2. Ikut dia. Artinya sudah mulai adem untuk ikut sholat. Mau pulang juga bingung, makan apa, ada apa-apa. Akhirnya sampai isya. Ya. Sampai sholat isya. Habis isya bingung pulang ke rumah. Sampai di rumah mikir lagi. Udah mulai lagi setan masuk. Udah gak ada wudhu lagi kan? Udah beres sholat pulang.
Di rumah mikir aja ngeliat anaknya tidur, diciumin anaknya yang tua ini. Nah, andaikan nanti bakal ada umur, kamu ikut emak aja, ikut nenek, biar ada yang ngurusin. Kayaknya bapak sudah nggak kuat ngadepin kayak begini, nggak kuat, otaknya pening. Dan duduk dia ngelamun. Duduk ngelamun, pikir dia, udahlah saya mau ngaji Quran lah, barangkali ini ngaji Quran yang terakhir. Bagus ini memang, mau ngaji Quran lah, barangkali ini ngaji yang terakhir. Tadi sudah sholat, udah maghrib, udah isya, udah. Barangkali ini maghrib isya yang terakhir saya mau ngaji. Ngambil wudhu dia, ngambil wudhu tenang lagi, adem lagi. Orang kalau lagi marah apapun hebatnya, kalau ngambil wudhu pasti adem. Ini ilmu. Ribut sama laki bini, ngambil dua-duanya punya wudhu, adem. Iya, nggak comor-comoran, nggak nuding-nuding, adem. Buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayy. Ketemu ayat ini Allah masih bagus berkehendak sama dia. Dia ketemu ayat tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit. Ini keyakinan. Apa maksudnya? Kata Allah tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Siang gua bisa bikin malam, kata Allah. Malam bisa gua bikin siang. Orang mati gua bisa bikin hidup. Orang hidup bisa gua bikin mati, kata Allah. Urusan lo kecil, pusing, adem. Baca Quran, ketemu ayatnya yang memang bagus, ya. Siang gak bikin malam aja gua gampang, kata Allah. Malam gua bikin cuma urusan lu kecil. Tapi kan ilmunya Allah di sini, bukan ilmu kita. Makanya di sini keyakinan kita harus kita juga jangan suka mengukur kemampuan kita, tapi pakai ilmunya Allah. Enggak ada yang gak selesai. Wa qala rabbuka wa huwa ala hayyin. Akhir tambah anteng dia. Anteng bener dia. Sudah selesai dia balik lagi Quran, dia baca surat Yasin. Di ujung ayat ketemu di ayat innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau sudah kun fayakunnya Allah berkehendak, ma yabtaghillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikala la mani lima ataita wala mubtiya lima manata wala radda lima qadaita. Enggak ada yang bisa nyegah. Kalau sudah berlaku innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tambah anteng dia. Dia pernah dengar ustaz-ustaz kiai-kiai ceramah bahwa Allah itu punya sifat 99. Sedangkan yang dia hadapi masalah keuangan. Ya, pertama rumah, kedua istri minta cerai masalah keuangan, ketiga anak sekolah masalah keuangan. Dia ngedengar kiai-kiai ngomong kalau lagi masalahnya ruwet, Allah tuh punya 99 nama, pilih aja nama yang berkenaan dengan masalah kita. Dia ingat wiridan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghafur, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghani, ya Mughni. Ya Fattah, wahai Zat yang bisa menyelesaikan semua masalah, Zat yang Mahmud yang bisa mengangkat semua permasalahan. Ya Razzaq, wahai Zat yang memberikan rezeki. Ya Wahhab, wahai Zat yang Maha Pemberi. Ya Ghani, Zat yang Maha Kaya. Ya Mughni yang sangat memberikan kekayaan. Diri terus sama dia. Tengah malam tahajud dia. Begitu selesai tahajud, buka lagi Quran, ketemu lagi dengan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang taat, patuh, serah diri kepada Allah, ya, maka aku akan jamin memberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, berikan rezeki yang tidak bisa masuk. Pasrah dia udah. Sebab kata Rasulullah ada 6 syarat. Pertama wudu, kedua salat, 2 zikir Quran atau zikir, 4 baca doa, 5 tawakal serah diri, 6 sedekah walaupun ala kadar.
Akhirnya dia pasrah. Besok kalau rumah ini disita, barang-barang semua saya sedekahkan sama orang-orang. Gak mau saya bawa, anak mau saya kembalikan sama emaknya, biar dia ada yang ngurus. Istilahnya terserah bagaimanapun aja. Mudah-mudahan saya mau pergi kemana terserah. Pasrah udah akhirnya dia. Sampai sholat subuh. Allahu Akbar. Masjid sholat subuh. Janji siang jam 10 rumahnya mau datengin sama yang punya uang. Pokoknya perjanjiannya kalau nggak lu yang keluar, gua keluarin kalau nggak ada uang itu. Sampai lu punya uang baik tebus. Dan pas kan habis sholat subuh pulang. Begitu ngeliat di rumah ada orang berdiri. Oh, siapa ini? Pagi-pagi kan janjinya jam 10 kan ke siang nanti. Ini menyerahin sertifikatnya kan perjanjian itu pagi-pagi udah datang sih kan udah mulai ini hati tuh langsung nggak enak barang sudah deket tawan dia nggak tahu nih bukan yang nagih utang itu bukan. Assalamualaikum salam bisa sholat tetur dia kadang-kadang subuh gua perlu betul basa-basi namanya juga. Minum apa nih nawarin basa-basi minum apa nih kata kawan terserah lu aja lah mikir dia wah di sini nih gak enak yang punya bidik gitu. Iya, ke dapur ngelamun aja bikin teh, tak kopi, cari-cari. Oh ada masih ada buku kopi. Nah, bikin kopi. Nah disinilah hidup gak enaknya hidup kalau nggak punya istri. Gak enaknya nih pengaruh hidup ya. Ya, yang nggak punya istri ya. Ini paling gak enak nih hidup gak punya istri. Jangankan kapasitas kita cuman orang biasa loh. Bapaknya manusia abal basar Nabi Adam alaihissalam aja waktu dia hidup sendiri di surga gak ada kawan. Lo tau dari dia dari Quran. Ya Adam uskun anta wajhukal jannah. Quran. Dan gua juga tahu lo pusing kata Allah. Nah tenang lo gue kasih bini kata lo diam dalam surga maka buruan ya lu cari yang paling saya nggak suka kalau ada orang tua yang kebetulan ditinggal istrinya meninggal dunia mau nikah lagi anaknya ada bahasa begini mau dikasih makan apa itu paling nggak demen saya dengar kata-kata itu kata-kata bahaya dalam tauhid ngegugurin ketauhidan keislaman kita. Kenapa? Memang yang ngasih makan kita. Quran sudah menjelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Saya Allah yang menjamin semua rezeki hamba-hamba saya sepanjang dia masih ada ruh di muka bumi. Bukan lu kata Allah jangan sombong lu. Marah Allah secara tauhid gugur di keislamannya nih mesti sadar lagi. Nauzubillah min dzalik. Makanya ini ilmu tauhid nen. Rusak dalam ilmu fikih ada maaf dari Allah. Cara sholat kita salah, cara puasa kita salah ada maaf, cara haji. Tapi dalam ilmu tauhid tidak ada maaf. Contoh, ini lagi usaha sepi nih, ngoceh mulut mulai, dagang kayak begini Ya aku Pak sekarang. Iya, ini misalnya ya, mana dagang sepi nih, usaha nih, mulai mengeluh keluar kata-kata yang enggak. Ini min alamatin adamir ridho bikismatillahi ta'ala sebagai tanda kamu tidak menerima ketentuan saya kata Allah. Sedangkan syarat rukun iman yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Qada itu planning. Belum jadi. Kalau qadar kepastian Allah yang sudah terjadi. Tuh, dikasih sepi, iman begitu maunya Allah. Tuh. Jadi jangan ngeluh sudah. Pusing banget. Jangan angkat ke kepala. Bukan itu, Bang. Allah itu diatur sekarang. Wow. Jangan khawatir. Itu kan aturan manusia. Allah sudah janji saya bilang tadi ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sepanjang ruh kita masih ada, sepanjang ruh kita masih ada di jasad kita, Allah jamin rezeki kita. Jadi enggak usah pusing. Iya. Kenapa pusing? Di sini lah nikmatnya hidup punya Tuhan, punya Allah. Kalau kita hidup enggak punya Allah, bingung memang. Zaman sekarang lu bukan saat ibu gua saya. Banyak benar ngedengar omongan orang zaman sekarang nggak ada kata-kata senangnya kan susah. Padahal nggak kudu begitu orang kita punya Allah. Iya.
Yang nggak kita pinta aja dikasih sama Allah. Kita nggak pernah minta mata bisa melihat, Allah kasih. Kita tidak pernah minta kaki untuk bisa berjalan, tapi Allah kasih. Kita nggak pernah minta kuping untuk mendengar, tapi Allah kasih. Apalagi yang kita minta sama Allah. Inilah makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kebanyakan kita nasta'innya doang sama Allah, mintanya tapi nggak mau na'budu. Ini kan penyakit. Paham kan? Iya, mintanya malah sama Allah minta tapi nggak mau sujud. Tuh. Salah siapa kira-kira? Nah, saya suka perhatiin di musola suka Allahu Akbar, Allahu Akbar, manggil. Senang masih ucap-ucap kaki. Kayak Gus. Gitu. Terus nanya, saya nggak kena. Ini kalau ilmu tauhid saya ibaratkan ya, saya umpamakan. Ada seorang pengusaha besar nyuruh kita kerja sama dia di Jakarta. Kira-kira tenang gak kita? Tenang. Orang dijamin sama dia. Sekarang Allah loh yang punya dunia ini loh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang serba maha. Allah menyimpangi dirinya dalam ayat kursi siapa dia sesungguhnya. Biar kita bangga di hati ini bahwa jadi hambanya Allah. Yang kita anggap penting sekarang cari uang, itu nggak ada gunanya. Alhaakumut takatsur. Ketika kita masuk kubur itu nggak ada gunanya. Yang kita anggap anak kita harus jadi profesor, itu nggak ada gunanya ketika masuk kubur. Percuma itu profesor itu. Yang nggak ada nilainya itu semua. Nanti dibalik sama ketika dalam kubur. Makanya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Diberikan keyakinan sama Allah, tapi sudah masuk kubur. Mayumni anhumahu ijatara kata Quran. Apa yang kamu banggakan dalam hidup ini cuma sebuah nama yang terukir di atas batu nisan. Sementara batu nisan RKM Kampung Keteguhan mah batu nisannya dari apa? Kayu pulen. Mana jenal RT? Kayu randu. Teh, kayu apa teh? Tuh kayu merbok. Kalau pakai marmer mending agak lama. Tuh, itu yang kita banggain. Cuman sebuah nama loh. Tuh, yang kita anggap penting sekarang nggak penting nantinya di hadapan Allah. Tuh, yang penting sujud. Oh ini gunanya dulu saya sujud. Oh ini dulu gunanya saya pengajian. Oh ini dulu gunanya saya puasa. Ya, dilihatin sama Allah nanti kita masuk kubur. Kapan? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Sementara isma masih fa innaka maitun, suka ataupun kamu tidak suka, tenang ataupun kamu tidak senang, hari-hari yang kamu lalui berdekatan kamu dengan kuburan. Makin dekatnya, bukan semakin jauh ya. Iya, hati-hati. Tahu besok diambil sama Allah. Allah berlama lima atau itawalam dia lima mana, nggak ada yang bisa nyegahnya. Sementara hidup ini proses dalam rangka kullu nafsin dha'iqatul maut, nunggu datangnya kematian. Itu doang ya. Nunggu itu doang, nunggu proses. Makanya kerjaan Allah mah enak, gak pernah bikin kita kesel. Coba kalau kerjaan kita saling nunggu, bosan gak? Kesel, tapi Allah gak bikin kita kesel. Nunggu mati gak bikin kita kesel. Tahu mati aja lu pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah. Bapak Kemis ini mas. Bukan Bapak Senin, bukan Bapak Kemis ini. Nanti kalau Bapak Senin pudung nggak ngaji lagi. Abang lewat, gua disuruh mati. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi bareng ketemuin tamunya, minum, ngobrol-ngobrol, ngomong si tamunya tur. Besok kita berangkat yuk, jam 10 nanti. Gue udah pesan tiket ya, kemana? Kalimantan. Karena lu ini paling pinter marketingnya dulu. Ngecap apa tuh batu bara sama ini tuh, sama di Kalimantan tuh buah sawit. Dia nggak jawabnya ke semua mau dia, enggak lah gue mau. Rawat gue lagi banyak urusan, lu aja. Gue tolong aja. Lu yang cuma kawan gue yang bisa ngecap. Ini proyek besar juga.
Ya kalau lo berani nyiapin 50 juta, mau gue berangkat. Berapa? Kecil amat 50 juta lo minta. Hari ini juga gue transfer ke rekening lo kalau memang perlu yang 50 juta. Alhamdulillah. 3 urusan selesai satu. Rumah nggak bakal diambil nih sampai punya. Bayar 20 juta, nih masih sisa 30 juta. Di lalanya ada 2 masalah lagi ya. Tapi Allah memang pinter bener Allah menyelesaikan masalah dalam satu permasalahan. 3 masalah selesai sama Allah. Anaknya yang kecil si Rohim ini nangis malam itu. Abah. Kata emaknya, Nur, barangkali anak lu ini kangen sama laki lu. Mati. Bebantis sama gini. Cobalah lu jangan mikirin diri lu deh, anak lu ini kesian nih bapak coba besok lu anterin ke bapaknya, barangkali aja tenang dia adem, nggak cengeng begini anterin. Karena ngedengar nasihat omongan emaknya, dianterin si anaknya nih. Begitu sampai rumah assalamualaikum, lakinya ngebuka waalaikumsalam tapi sambil tertawa gembira, alhamdulillah ma katanya. Alhamdulillah ya Allah ma, rumah kita nggak jadi di sini. Bahkan bapak ada lebih uang 30 juta. Tuh, congor perempuan ada. Perempuan tuh congor. Begitu uang 30 juta langsung adem. Tuh, ini perempuan. Enggak bohong kan begitu Quran hubul mal wal banin. Perempuan itu cenderungnya sama harta dan perhiasan. Itu kan kata Quran. Tuh. Barang ada 30 juta. Iya Pak, ya alhamdulillah Pak. Dia nggak pikir sudah kirim surat ke pengadilan tidak sidang congor doang. Nggak jadi akhirnya urung tuh. Ditarik dicabut ke pengadilan nggak jadi. Nanti papa pergi mah bawa aja uangnya semua sama mama. Bawa papa mah bawa 1 juta aja buat sakit di Kalimantan. Kipas sama ini. Tuh. Iya barang datang sama Allah mah masalah semua selesai. Tuh, jadi kalau kita ada masalah nih dagang sepi kok sedih datang sama Allah. Iya. Baca apa? Ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak. Ataupun kata Quran dalam surat An-Nur, Istaghfiru rabbakum innahu karena kesalahanmu dan dosa-dosamu itu yang menghambat rezekimu datang kepadamu. Istighfaru, mohon ampun sama Allah. Apa nanti hasilnya? Wa yumdik bi amwal. Allah tambahkan rezeki hartamu. Allah yang janji loh buat saya. Iya, saya bilang kasih saya baca-baca. Ya Allah kalau ini bohong saya keluar dari Islam. Saya ada orangnya agak ini ekstrim sedikit ya. Saya nggak punya tempat lain ngadu ya Rob, cuma kepada kalau sampai dari kabulin, istilahnya. Agak ekstrim, tapi ekstrimnya bukan ngancam Allah, bukan istilahnya. Allah kan sudah bikin stigma di Quran buat kita, kenapa kita nggak yakin? Tuh. Jadi kalau mau banyak uang, istighfiru banyak-banyak baca istighfar. Istighfar yang kayak mana nih? Zikru dzunubil madiyah bin nadami katanya juga. Sambil mengingat-ingat kesalahan kita yang selama ini jauh sama Allah, sombong sama Allah dengan rasa penuh penyesalan. Tuh. Barang duduk kemari, ini datang nih. Jangan cuek. Ngeselin mulut ditok nih. Beresin aja salat kita. Allah janji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Siapa yang taat dan patuh kepada kata Allah akan kuberikan dia jalan keluar dari semua urusan yang umur dunia wal akhirah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, dan kuberikan rezeki yang dia tidak pernah sangka-sangka. Kan nyangka. Ya. Jadi kalau kita ada masalah datang ke Allah. Konsep Islam Allah, syariat Allah. Doa syariat doa, tawakal sabar doa syariat sabar, itu konsep. Ini sahabat kalau kita pakai selamat kita. Ada masalah datang ke Allah. Iya. Masalah apa aja yang kita hadapi? Nggak usah bingung, datang sama Allah.
Biqiraatil Qur'annya, zikirnya nggak tahu, tanya ke kiai, Pak Kiai, saya ini masalahnya begini, kira-kira zikir apa yang saya enak saya baca ya, biar saya dimudahin sama Allah. Nanti kan Pak Kiai ngasih tahu, ngasih ijazah. Entah itu ngasih ijazah selawat naria, entah itu selawat munjiat, entah nanti ngasih al-fatihah, entah ngasih alam nasro, entah ngasih suruh baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Banyak ijazah kan. Nanti kita kerjain sama kita. Sungguh-sungguh sampai dekat sama. Kan sering saya bilang, ketika kita bermunajat sama Allah sebelum baca doa, baca Allah 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 berapa? 66. Dari mana sumber 66? Dari abjadnya. Sebab lafzul Allah itu Allah, alif lam lam ha. Alif nilainya 1, lam 30, lam yang kedua 30, berarti udah 61. Ha itu 5. Berarti 60 tambah 5 66. Panggil Allah sebanyak 66 kali, selesai baca doa sama Allah. Untuk satu masalah. Ya. Misalnya masalah apa aja lah, pokoknya masalah dalam hidup pasti banyak kita ada masalah. Misal ini masalah itu, nah kita ada sama Allah. Nah, kita pinta lagi, jangan bosan-bosan terus. Akhirnya Pak Rahman urusannya selesai, rumah ketebus, istri nggak jadi cerai, anak kebayar, semuanya karena mau datang sama Allah. Intan surullah yang surkum. Yeah. Jadi kalau ada apa-apa kita datangnya sama Allah. Jadi sehubungan saudara kita Pak Idi ada Rasul, kita cukupkan dulu sampai di sini pengajian kita Rasul dan berdoa. Tadi saya katakan di awal, mudah-mudahan Ananda Ahmad Kazim bin Pak Idi Allah panjangkan umurnya, amin. Allah menjadikan anak yang soleh, ditaatika, wa tibai rasulika, wal birri bi walid, amin ya rabbal alamin. Saya tutup dulu pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.